Saat ini, produk perawatan wajah atau skincare menjadi kebutuhan bagi remaja hingga dewasa. Pada masa pubertas, biasanya remaja mengalami beberapa masalah kulit, salah satunya seperti jerawat. Sehingga para founder skincare berlomba-lomba memformulasikan produk untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya Skin Game. Ini dia lekat, kenal sosok lebih dekat bersama Michelle Haun, founder dari Skin Game. Kantornya Skin Game, kita baru aja pindah awal tahun ini, boleh dilihat-lihat. Wah, luas ya, putih, bersih. Dan dilihat-lihat nih pekerjanya rata-rata perempuan ya, Kak? Iya, betul, rata-rata perempuan semua. Nah, boleh dong Kak, tolong diceritain kalau misalnya gimana sih awal bangunnya Skin Game itu. Kalau misalnya nggak salah dengar nih katanya susah dapat obat jerawat. Iya, betul. Jadi memang produk pertama Skin Game itu adalah krim total jerawat. Sebenarnya kenapa krim total jerawat? Karena jerawat itu kan masalah kulit yang sangat umum. Tapi waktu itu tuh di pasaran lokal kayaknya pilihan krim total jerawat belum terlalu banyak dan seringkali orang tuh just tip. Tapi kan jerawatnya hari ini nggak mungkin ya, just tipnya baru datang sebulan 2 bulan lagi Iya, lama kelamaan banget gitu. dong. Jadi aku pikir kenapa Indonesia nggak punya krim total jerawat sendiri yang bisa diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Kalau dari dengar-dengar juga Michelle itu dari kuliah branding nih. Iya, betul. Nah, itu gimana sih cara formulasiin Skin Game itu jadi sebuah skincare yang memang untuk skincare digunakan di masyarakat gitu? Oke, jadi memang basic aku itu adalah branding ya. Cuma memang aku itu banyak berkolaborasi dengan formulator untuk menghadirkan produk-produk Skin Game yang hari ini. Jadi perlu kolaborasi nih untuk bisa ngeformulasiin produk Skin Game. Nah, gimana sih Kak perasaannya jadi founder dari salah satu brand kecantikan yang ternama nih di Indonesia? Ceritanya mungkin panjang, jadi mendingan kita ngobrol di dalam aja ya. Yuk! Nah, kita nanti ngobrol di sini aja supaya lebih enak ya ngobrolnya. Ini ruangan apa sih? Ruangan kantor aja sih sebenarnya. Oke, lanjut nih. Gimana sih Kak perasaannya jadi founder ternama di Indonesia? Founder beauty brand ternama di Indonesia. Sebenarnya kalau ternama atau enggak, aku nggak tahu sih ya. Kalau ternama sih menurut aku belum, masih banyak banget PR-nya. Tapi so far progress Skin Game dari hari ke hari tentunya semakin membaik ya. Dan sebagai founder tentunya aku bangga, tapi at the same time juga banyak banget pressure-nya karena kita harus selalu lebih baik dari hari kemarin. Kalau untuk menjalani bisnisnya nih, apakah ada role model inspirasi atau memang dari keluarga gitu? Mungkin kalau role model di beauty industry salah satunya mungkin Ibu Nur Hayati Subakat, yaitu foundernya dari Paragon Group yang menaungi seperti Wardah, Makeover, dan lain-lain. Nah, aku ngerasa dia itu hebat banget dan memang perusahaannya ini udah besar banget dan dia itu aktif banget yang namanya melakukan berbagai kegiatan sosial. Nah, untuk selanjutnya nih, kalau misalnya dari Skin Game-nya sendiri ada keunggulannya nggak sih dari brand-brand kecantikan lainnya? Oke, jadi yang aku rasa Skin Game itu unik adalah di mana Skin Game itu nggak pernah yang namanya overclaiming dan kita itu fokus yang namanya basic skincare. Jadi memang kita itu bilang kita juaranya basic skincare. Di saat brand-brand lain mungkin klaimnya macam-macam ya, kalau kita klaimnya itu cukup sederhana dan memang straightforward. Kalau dari Oktober kemarin kalau nggak salah dari branding nih jadi Skin Game 2.0, itu apa aja sih yang diubah, formulasinya kah atau packagingnya kah? Oke, jadi yang diubah itu hampir keseluruhan dari Skin Game-nya ya. Jadi dulu kita sempat punya SKU itu cukup banyak ya, kalau nggak salah sekitar 20, dan itu beragam banget dan nggak fokus. Akhirnya kita ngerasa kayak kita harus fokusin deh Skin Game itu mau jago atau mau jadi jagoan atau juara tuh di mana. Dan kita memilih jadi juaranya di basic skincare. Sehingga kita rebranding, kita upgrade formulasinya, upgrade packagingnya, kita perbaharui juga SKU-nya. Oh gitu. Nah kalau misalnya dari yang dirasakan Michelle sendiri dari adanya marketplace ini gimana sih? Dan katanya sih awal-awal penjualan itu cuma terjual 50 produk per harinya. Dikit banget lah pokoknya terjualnya ya. Tapi sama seperti mungkin teman-teman kalau mulai bisnis pasti terjualnya sedikit dulu, lama-lama baru bertambah.
Marketplace itu sangat membantu ya, berperan besar, apalagi Skin Game itu dimulai di pandemi era, dimana memang marketplace atau e-commerce itu kan lagi drastis banget meningkatnya, dan untuk belanja offline tuh waktu itu kan lagi susah. Iya. Sehingga aku pribadi sih terasa sangat terbantu banget lah dengan adanya marketplace atau e-commerce. Untuk pengalaman paling mengesankan nih selama bangunnya Skin Game ini apa sih? Oke, jadi banyak banget sebenarnya ya pengalaman berkesan. Tapi yang menurut aku setiap hari selalu ada sesuatu yang baru adalah ngeliat review-review dari customer. Jadi customer sering banget ngirimin foto kulitnya mereka before after pemakaian produk Skin Game atau progres kulit mereka setelah pemakaian produk Skin Game, dan itu menurut aku sampai hari ini masih terasa sangat berkesan. Itu pasti memotivasi banget terus ya pasti untuk dong. bangun terus dan memperjuangkan Skin Game ke depannya. Kalau untuk hambatan-hambatannya tersendiri itu apa sih? Hambatan sih pastinya banyak banget ya, cuma kalau saat ini mungkin kompetitor semakin banyak, jadi Iya. kita harus selalu kreatif gitu. Harus upgrade strategi, upgrade marketing, upgrade berbagai hal supaya kita tuh nggak ketinggalan, karena beauty brand atau beauty industry ini fast pace banget. Iya. Kalau misalnya tentang SDGs nih, aku bahas tentang SDGs. Itu katanya Skin Game tuh ada menerapkan SDGs. Itu tuh apa aja sih Kak? Boleh tolong diceritain? Oke, jadi Skin Game itu menerapkan SDG atau Sustainable Development Goals, Iya. merupakan kayak inisiasi lah dari UN, dan kita itu mengambil yang meningkatkan kualitas pendidikan. Maka dari itu Skin Game itu punya program beasiswa ya. Program beasiswa saat ini kita juga udah berjalan membiayai beberapa mahasiswa dan murid sekolah. Tujuannya seberapa? Simple sih, supaya Skin Game itu nggak jadi sekedar brand aja, tapi juga bisa memberikan impact positif terhadap pendidikan. Kalau untuk beasiswanya itu masih open nggak sih Kak? Masih. Syaratnya apa aja sih kalau boleh Sebenarnya tahu? syaratnya nggak complicated sih, simple banget. Yang penting tuh isi form, ya ada formnya. Nanti kalau lulus gitu ya, atau lulus seleksi dari form, nanti akan ada interview. Setelah interview akan langsung diberikan beasiswanya. Gitu. Oh gitu caranya teman-teman suara kalau misalnya mau ikutan dengan beasiswa dari Skin Game. Pantengin aja di social medianya, karena kita selalu ngepost kok kalau lagi open recruitment untuk beasiswa, nanti pasti bisa dilihat di media sosial. Nah jangan lupa pantengin ya Instagramnya dari Skin Game. Kalau misalnya hal yang bikin Michelle kedorong nih untuk bikin scholarship ini tuh apa sih? Sebenarnya beragam sih ya. Tentunya pertama karena Skin Game itu nggak mau jadi sekedar beauty brand aja, tapi mau jadi brand yang bisa memberikan impact. Nah, tapi beasiswanya itu sendiri juga kadang tuh ada beberapa hal yang mendorong aku. Contohnya sekarang kita lagi open beasiswa untuk jurusan IPA ya. Nah, dimana aku tuh membangun Skin Game merasa sangat terbantu lah dengan ilmu sains atau ilmu sains, sehingga kita tuh mau berkontribusi kembali ke ilmu sains itu sendiri. Makanya sekarang lagi open beasiswa khususnya untuk fakultas IPA. Oke, kalau misalnya Michelle melihat ke depannya nih Skin Game tuh gimana sih pandangannya Kak Michelle? Skin Game kedepannya pastinya semakin hari semakin lebih baik lagi dan semakin dewasa, dan juga mempertegas kalau Skin Game itu adalah juaranya basic skincare. Jadi semakin banyak yang kenal Skin Game sebagai andalan untuk produk-produk basic skincare-nya. Kalau untuk rencana ekspansi ada nggak sih? Mungkin ekspansi produk tentunya macam-macam ya. Ada beberapa produk yang akan kita launch di tahun ini dan di tahun depan. Terus ada beberapa juga mungkin aktivitas marketing yang campaign marketing yang akan kita launch dalam waktu dekat. Boleh dong Kak spill dikit aja tentang produk yang akan di launch gitu? Salah satunya sunscreen sih. Sunscreen ya. Karena kan kita basic skincare, tapi belum ada sunscreennya. Karena sunscreennya waktu itu sempat kita upgrade formulasi dan akan relaunching kembali kemungkinan di tahun depan. Oke, terakhir nih, boleh dong minta ujangannya dari Michelle, founder dari Skin Game, perintis bisnis yang khususnya di bisnis skincare. Oke, jadi menurut aku untuk teman-teman yang mau mulai bisnis skincare, apalagi sekarang kan kompetisi di beauty industry ini udah ketat dan padat banget ya. Maka dari itu aku saranin untuk kalian tuh punya keunikan dari brand kalian masing-masing, memiliki branding identity yang beda dari yang lain. Soalnya kalau enggak, kalian itu susah dibedakan dengan brand-brand lain yang apalagi sekarang semakin hari itu semakin banyak gitu. Jadi harus kuat banget brandingnya, unik, dan memiliki niche market tersendiri. Nah, terus untuk teman-teman yang udah nonton ini semoga terbantu ya. Iya, semoga terbantu, ya. Dan mungkin kalau ada yang mau buka bisnis skincare, boleh banget nanti mungkin tanya-tanya ke aku, karena aku open banget kalau mau ditanya-tanya di social media. Oke, terima kasih Michelle. Sama-sama. Itu dia sahabat suara, lekat kenal sosok lebih dekat dengan Michelle Hang, founder dari Skin Game.